Genangan air comberan menutupi separuh bahu jalan di Jalan Ceger Raya, tepatnya di depan Gang Swadaya, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan. Air yang hitam pekat tersebut kerap menimbulkan bau dan membuat pengendara harus ekstra hati-hati melintas. Selain aspal yang rusak, pengendara juga mesti perlahan melintas agar tidak terkena cipratan air yang kotor. Menanggapi keadaan jalan tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Disdapmek, Kota Tangsel, Robi Cahyadi angkat bicara. Saat ditemui tribuntangerang.com, Kepala Dinas Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Disdapmek, Kota Tangsel, Robi Cahyadi mengatakan, dengan kondisi Jalan Ceger Raya Pak yang tanda kutip menyita perhatian banyak masyarakat Tangsel Pak. Tanggapan dari Dinas PU sendiri apa dan hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PU Pak? Untuk Jalan Ceger itu memang ada satu titik di mana titik itu cekungan gitu ya. Cekungan elevasinya titik terendah. Jadi sana nanjak, ke belakang nanjak gitu kan. Nah, memang aliran alaminya itu drainase sudah kita buatkan di sana. Untuk pembuangan alaminya itu memang harusnya membuang di situ ada yang namanya Jalan Swadaya. Nah, Jalan Swadaya. Secara alami dia ke situ. Dulunya juga udah begitu. Dibuang ke Jalan Swadaya untuk segmen titik itu. Namun ternyata di titik tersebut warga yang di Jalan Swadaya itu menutup pembuangan, membuat semacam tanggul di Jalan Swadayanya sehingga air tidak bisa melimpas ke situ. Nah, oleh karena itu memang kami sudah mencoba berdiskusi dengan warga beberapa kali, sudah meminta kesediaan warga untuk mengalirkan pembuangan drainase ke situ. Cuman warga memang tidak sepakat, menolak, khawatir karena warga di situ ada histori kejadian beberapa kali banjir. Asumsi mereka bahwa kalau air drainase dari Jalan Ceger itu segmen itu dibuang ke sana menambah volume banjir. Nah, akhirnya memang terjadi titik genangan di situ. Nah, ada permasalahan lain juga setelah dibuatkan saluran drainase di bahu jalan di Ceger itu, perumahan warga yang di pinggir jalan itu yang semula buang air aktivitas hariannya, air kotor harian rumah tangga gitu ke belakang, sekarang dibuang ke depan. Nah, sehingga numpuklah air di situ. Di satu sisi tadi permasalahan tidak bisa dibuang ke Jalan Swadaya, di sisi lain memang debit airnya bukan hanya pas hujan saja, jadi debit harian pun ada gitu dari rumah tangga, dari pertokoan segala macam. Nah, oleh karena itu memang setiap dua hari akhirnya menggenang, airnya bau, memang air rumah tangga, limbah. Nah, kami sudah melakukan ini hampir seminggu 2 kali pemompaan karena dia secara gravitasi, secara alami sudah tidak bisa ngebuang lagi. Akhirnya dibantu oleh pompa menuju Kali Cantiga, Sungai Cantiga, kurang lebih sejarak 200 meter. Jadi setiap 2 kali dalam seminggu dibuang. Setiap penuh kita buang dengan pompa. Nah, selain pompa, kita sudah ada upaya juga untuk membuat kolam-kolam resapan sebetulnya di bawah trotoar itu. Cuman memang karena debitnya tidak berimbang, lebih banyak air yang 2 kali dalam seminggu dibuang. Setiap penuh kita buang dengan pompa. Nah, selain pompa, kita sudah ada upaya juga untuk membuat kolam-kolam resapan sebetulnya di bawah trotoar itu. Cuman memang karena debitnya tidak berimbang, lebih banyak air yang masuk dibanding resapannya, akhirnya memang tetap harus dibantu pompa. Gitu. Kesulitannya Pak ya, selain tanda kutip landscape-nya ya Pak ya, maksudnya dari tingkat masyarakat sendiri ini ada nggak sih? Ya, tadi masyarakat sih sebetulnya kami berharap bisa ikut membantu program kita, artinya bisa bersinergi. Kami juga sudah akan menghitung, misalkan yang tadi pembuangan air itu secara alaminya lebih paling mudah itu kita buang ke Jalan Swadaya. Nah, nanti di Jalan Swadaya drainasenya kita perbaiki Pak. Jadi yang sekarang itu berupa got mungkin hanya lebar 20-30 cm ya. Kita akan lebarkan menjadi 50 cm dengan saluran tertutup. Kemudian gorong-gorong kita ganti sampai ketemu pembuang kolam dan ketemu kali pembuangnya. Jadi di Jalan Swadaya itu di belakang ada semacam tandon, rawa kecil. Nah, nanti air ketemu ke situ, kemudian dibuang ke kali
Nanti kita normalisasi terus, sebetulnya sudah kita tawarkan program seperti itu ke warga. Pak, terakhir nih Pak, kira-kira apa nih Pak yang tanda kutip ya bisa membuat tenang masyarakat nih Pak ya, biar nggak terlalu gunjang-ganjing atau selalu menggoreng isu ini Pak, gimana Pak? Oke, sementara ini karena kami memang untuk penanganan anggaran ini, kalau opsi pembuangan ke jalan swadaya sudah tidak memungkinkan, kita harus membuang ke sejajar jalan itu ke Sungai Cantiga, itu kurang lebih 200 meter. Tapi ada kendala teknisnya, kita harus membuat gorong-gorong di kedalaman setinggi hampir 3 meter. Nah, untuk membuat saluran itu di bawah tanah itu supaya elevasinya jadi elevasi saluran itu nanti tidak mengikuti elevasi jalan, tapi dia miring terus ketemu Kali Cantiga. Tapi kami memang saat ini anggarannya belum cukup, nanti di APBD perubahan baru akan kita tangani. Nah, sampai sambil menunggu itu dilaksanakan, kita lakukan pompa tadi 2 kali dalam seminggu. Plus saya juga mau pasang pompa otomatis di situ. Jadi kayak semacam pompa radar gitu. Jadi kalau penuh dia buang pakai pipa sepanjang 100 meter lebih itu. Ini yang minggu ini kita selesaikan pompa itu, Pak. Pompa otomatis plus pompa manual tadi ya. Kalau memang masih belum kebuang pakai pompa otomatis, nanti manual kita tetap turun. Kurang lebih. Jangan lupa subscribe ya.